Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok tanggal 31 Agustus 2022. Jadi besok hari terakhir untuk bulan Agustus ya. Jadi saya akan bahas untuk besok. Seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Saya mulai langsung dengan yang pertama untuk saham BBCA atau Bank Sentral Asia ya. Jadi Bank Sentral Asia ini sudah pernah saya berikan support resistennya ya. Resistennya adalah 8250 ya. Jadi memang hari ini sempat naik ke atasnya 8250 sampai high-nya di 8275, kemudian penutupan di bawahnya. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini high-nya kemarin kan di 8150 ya. Sedangkan penutupannya hari ini di 8175. Jadi kalau dia turun di bawahnya 8150, besok kalau yang sudah punya kalau mau jual sebagian boleh. Nah, yang perlu diperhatikan adalah 8075 ya di sini ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 8075, saran saya sih lebih baik jual dulu ya. Karena sebelumnya ya kalau dia gagal bertahan di atasnya 8075, dia turunnya bisa dalam ya. Ini sebelumnya dia gagal, dia turun, kemudian ini gagal bertahan di atas 8075, dia malah gap down di sini ya, lumayan kencang ya. Saya lupa ya apakah itu waktu itu ada sentimen IHSG-nya juga atau gimana, tapi silakan cek ya. Tapi yang di sini yang penting adalah kalau dia turun di bawah 8075 lebih baik jual dulu ya semuanya ya, atau maksimum di 7950. Nah, yang belum punya kalau yang mau buy on weakness memang ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi kalau mau buy tunggu aja area buy on weakness-nya yang paling dekat yang saya gambarkan ini adalah 7750. Jadi kalau dia koreksi di bawah 7750 atau di sekitar area 7750, kemudian kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy ya. Itu yang buy on weakness bagi yang belum punya. Nah, kemudian bagi yang belum punya, kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih di 7750, bisa tunggu di 7950 di sini ya. Jadi kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound, barusan kita buy. Atau kalau sekalian ya, kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atasnya 8250 atau pakai acuan high-nya hari ini di 8275. Jadi kalau besok dia berhasil naik ke atas 8275, kita boleh buy high sell higher kalau yang berani ya. Kalau yang takut-takut ya lebih baik pilih saham yang lainnya aja daripada nanti nyangkut bingung ya seperti itu ya. Atau kalau mau tambah lagi ya sudah punya naik ke atas 8275 tambah lagi ya breakout ya berarti dia ya. Target price berikutnya di 8600 dan 9000. Memang uptrendnya untuk BBCA ini masih cukup bagus. Jadi kalau yang berani buy high sell higher sekalian naik ke atas 8275 silakan buy. Nah, jangan-jangan nanti Pak Sunan nyangkut. Memang di sini dia sebelumnya gagal ya, turun ya, kemudian gagal turun lagi. Tapi kita kalau bicara mengenai analisa technical resistance, jangan sampai resistance itu menjadikan tembok yang menghalangi kita untuk profit lebih tinggi lagi ya. Kenapa boleh buy high sell higher? Karena uptrendnya masih cukup bagus. Kalau dilihat di sini volumenya juga masih cukup mendukung ya, walaupun masih di bawah rata-ratanya. Tapi di sini dia masih di bawah, kalau kita perhatikan MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20 ya. Jadi sejauh ini untuk BBCA masih cukup bagus, uptrendnya kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk BBRI. Mungkin yang sudah ngikutin saya, BBRI, saya memang sering share buy dan saya, BBRI saya mulai koleksi ya. Ini sudah pernah saya sebutkan sebelumnya, kalau yang ikut gathering saya ya. Kalau kita perhatikan di sini memang sebelumnya ada formasi double bottom di sini ya. Neckline-nya kurang lebih sekitar 490, ini garis saya ya. Neckline-nya di 4200. Jadi selama di atas 4200 sih saya masih hold ya. Jadi kalau ada kesempatan saya mau tambah lagi, buy-nya bertahap aja. Nah, di sini kalau misalnya mau buy silakan naik ke atas high-nya hari ini naik ke atasnya 4300, average up ya boleh ya. Naik ke atas 4360 tambah lagi, target price-nya dia akan menguji resistennya 4460. Kalau dia berhasil breakout lagi, Anda boleh tambah lagi di 4550 dan 4600 ya. Memang di sini kecenderungan masih lesu, tapi sejauh ini dia masih cukup bagus potensialnya untuk naik ya seperti itu ya. Selama dia masih bertahan di atasnya 4190. Jadi buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif langsung buy banyak ya. Karena dia masih cenderung istilahnya testing area 4280 ini ya. Kurang lebih cukup untuk BBRI. Oke, berikutnya untuk Adaro. Jadi hari ini dia loncat ke atas, kalau nggak salah karena laporan keuangan dia labanya naik tinggi ya, seperti itu ya. Jadi dia loncat
ini mirip dengan sebelumnya juga untuk PTBI aja loncat ya. Dan untuk yang ngikutin saya ini Adaro sudah saya gambarkan naik ke atas 3.400, kalau mau buy up atau tambah lagi silakan. Target price berikutnya di 3750. Tapi saya sudah sebutkan ya, kalau misalnya dia gagal ya jangan lupa pasang trailing stopnya ya. Ini sebelumnya kan sudah saya berikan di sini ya. Ini swing high-nya sampai 3710. Jadi kalau dia turun lagi jangan lupa pasang trailing stopnya. Nah, yang belum pasang trailing stop kalau masih punya, kalau misalnya besok itu turun di bawahnya 3.500 ya, nah, saya gambarkan aja 3.500 di sini ya. Jadi kalau dia turun di bawah 3.500, saran saya sih jual dulu sebagian, turun lagi di bawah 3.400, jual dulu semuanya. Itu ya bagi yang sudah punya ya. Jadi memang di sini uptrendnya masih cukup bagus. Kenapa kok dijual Mas Sunar? Ya itu kalau Anda trading ya. Jadi kalau misalnya turun di bawah 3.500, jual dulu sebagian, mungkin 50%-nya, turun lagi di bawah 3.400, jual dulu semuanya ya. Karena kalau dia turun di bawah 3.400, dia akan cenderung testing area support berikutnya di 3.200 dan 3.000. Jadi Anda tunggu aja buy and weakness ya, entah itu di 3.000 atau 3.200. Jadi yang ngikutin saya ini sudah saya gambarkan naik ke atas 3.200 buy. Memang kadang-kadang kalau kita sudah buy, ternyata Pak Sunar nggak lama lagi kok turun lagi Pak Sunar, kemudian naik lagi. Ya itulah seninya dari trading ya. Kadang-kadang memang kalau dia tembus ke bawahnya supportnya, besoknya rebound ya, konsolidasi seperti itu ya. Tapi kita jangan terlalu kaku, yang penting adalah atur posisi trading stopnya dan stop lossnya, kurang lebih seperti itu ya. Sejauh ini memang cukup bagus untuk Adaro. Yang berminat untuk buy high sell higher, silahkan. Kalau dia berhasil breakout naik ke atasnya, high-nya hari ini kan 3.700. Jadi kalau besok dia berhasil naik ke atas 3.700, mau tambah lagi atau buy high sell higher, silakan. Naik ke atas 3750 tambah lagi ya, seperti itu ya. Berikutnya setiap lipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya di 4.200. Ini target Fibonacci extension 161,8% ya. Sudah saya gambarkan. Yang kemudian kalau misalnya Anda mau buy on weakness, tunggu aja di area sekitar paling dekat di 3.400 ya. Tapi kalau mau kalau nggak buru-buru ya tunggu aja di 3.200 atau sekitar 3.000 sampai 3.150 ya. Jadi sebelumnya memang saya sudah buy 3.150 ya ke atas ya. Saya sudah sharekan di grup kecil saya. Kemudian memang di sini 3.400 sudah kena trailing stop. Saya belum buyback ya karena saya pilih saham yang lainnya. Jadi untuk Adaro ini terus terang aja saya nggak sampai tinggi di atas ya, karena memang Adaro saya hanya trading aja, nggak simpen dalam jangka waktu lama, nggak ya. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Memang uptrendnya masih cukup bagus, MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih jauh di atas MA20-nya. Jadi boleh buy on weakness atau buy high sell higher sekalian ya. Sudah saya sebutkan sebelumnya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk BMRI, Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri ini area buy on weakness itu sudah saya gambarkan di 8350 ya. Yang sering ngikutin saya kalau rajin nonton catat ya, dan juga buy naik ke atas 8500 tambah lagi atau average up. Di sini ada resistennya, swing high-nya di 8800. Kalau berhasil naik lagi ke atas 8800, maka target price berikutnya kurang lebih sekitar area 9000 dan berikutnya lagi 9075 ya. Sejauh ini memang MA20-nya dia masih mengarah ke atas ya. Harganya masih di atasnya MA20-nya. Jadi masih cukup menarik ya seperti itu ya untuk BMRI ya. Apakah boleh buy sekarang Pak Sunar? Ya boleh aja, tapi kalau misalnya takut ya, memang ini konsolidasinya sekitar area 8350 sampai dengan high-nya di sini 8800. Jadi tunggu aja area buy and weakness di 8350 atau sekalian buy on breakout ya. Naik ke atas 8800 buy, naik ke atas 9000 tambah lagi atau average up ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya high-nya ini tanggal 28 April ya, 9075, boleh tambah lagi target price berikutnya di 9500. Jadi bahwasanya untuk uptrendnya BMRI masih cukup bagus ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Antam. Antam lumayan sering ditanya ya akhir-akhir ini ya. Tetap pendapat saya di 2020 acuannya. Jadi kalau dia dari bawah ke atas itu kita belinya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atas 2020 baru kita buy. Nah di sini sebelumnya dia sudah berhasil naik, kemudian gagal lagi, naik, gagal lagi. Nah apakah kali ini dia bakalan gagal lagi? Kita tetap sama, rencananya tetap sama ya kalau masih mau trading di Antam ya. Jadi naik ke atas 2020 kita buy, pasang stop lossnya di 1900 ya, seperti itu ya. Nah kalau dia naik lagi ke atas 2100 boleh tambah lagi atau average up seperti yang garis-garis sudah saya berikan di sini ya. Naik ke atas 2170 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2250 ya target price berikutnya di 2370 2490. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan. Acuannya biasanya dari swing high atau high-nya atau low-nya dari sebelumnya ya. Ini sudah saya gambarkan. Jadi saya nggak bahas lagi garisnya. Yang penting ikutin aja. Memang di sini
selama masih di bawahnya 2020 untuk Antam ini masih cenderung resiko. Resiko dalam arti masih ada kemungkinan dia akan turun ke bawah koreksi ya. Saya nggak mendoakan turun nggak ya. Jadi belinya tunggu aja breakout ke atas. Nah, mengenai kalau masalah kasus hukumnya, dia dituntut ganti rugi. Nah, apakah mempengaruhi terhadap kinerja Antam? Mungkin mempengaruhi, tapi saya nggak tahu pasti ya, karena laporan keuangannya belum keluar. Kalau kita perhatikan di sini, saya hanya fokuskan ke pergerakan harga sahamnya saja, ya, bukan dari beritanya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk ASII. Nah, ASII ini kemarin ya, saya sudah sharekan juga di grup kecil saya. Saya ada buy ASII ya. Jadi ASII memang kecenderungan konsolidasi ya. Di sini kalau kita lihat, saya sudah gambarkan ya. Memang supportnya agak jauh ya, 450, ini 6925 resistennya. Seringkali dia naik turun ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya, mau jual sekarang boleh aja, mengingat ini konsolidasi ya. Memang uptrendnya masih bagus ya. Ya kita tunggu aja, kalau mau buyback tunggu di area buy on weakness di area 6450, 6250 atau paling bawah di 6000 ya. Itu kalau yang mau buy on weakness. Kemudian kalau buy on weakness nggak dikasih ya, kita buy high sell higher aja. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 7050, kita boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 7250 tambah lagi, target price berikutnya adalah di 7625 ya. Kalau naik lagi target berikutnya adalah di 8000 ya. Jadi sejauh ini memang untuk ASII dia masih cukup menarik ya. MA20-nya masih mengarah ke atas. Walaupun dia seringkali testing lagi ya, koreksi di bawahnya MA20 kemudian rebound lagi ya. Kalau yang mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya, karena dia masih kecenderungan sideways, tapi sideways-nya masih bagus ya di jalur uptrend-nya. Kalau yang mau pasang stop loss-nya, pasang aja di 6750 ya, maksimum di 6700 lah ya. Kalau dia turun di bawahnya 6700, ada kemungkinan dia akan ke 6450. Jadi untuk ASII kecenderungan memang wait and see ya, jadi buy high sell higher atau buy on weakness saja. Ya mau buy sekarang boleh aja, tapi bertahap aja ya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Kurang lebih cukup untuk ASII. Oke, berikutnya untuk MDKA. MDKA saya sudah share di grup kecil saya. Saya ada buy ya untuk MDKA ya. Jadi yang ikutin saya harusnya sudah buy. Ini memang sudah saya gambarkan garis-garisnya. Jadi naik ke atas 4140 boleh buy. Kemudian kalau mau tambah lagi atau average up, kita boleh pakai acuan hanya hari ini ya, 4320 ya. Jadi kalau besok dia naik lagi ke atas 4320, mau tambah lagi boleh, atau ikutin garis-garis saya ya. Naik ke atas 4400 tambah lagi atau average up, breakout ke atas 4500 atau 4540 ya. Swing high-nya kan di 4540. Garis saya di 4500. Jadi mau tambah lagi itu boleh pakai 4500 atau 4540 terserah ya. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi, target price berikutnya dia akan menguji 4750 dan 5000. Itu untuk MDKA. Memang dia kecenderungan masih sideways ya, seperti itu ya. Dia mencoba untuk naik lagi, dia gagal. Tapi kita jangan terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya dia berhasil breakout ke atas 4500 ya, sampai 4540 high-nya, belum tentu kali ini dia gagal lagi ya, karena sebelumnya dia gagal ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas ya, kita boleh tambah lagi, atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan ya. Ya bisa aja dia sukses naik ke atas, jadi belum tentu gagal, tapi belum tentu berhasil juga ya. Yang penting adalah sudah ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan untuk pemasangan trailing stopnya atau stop lossnya, kurang lebih seperti itu. Untuk MDKA cukup ya. Satu lagi untuk BBNI. Jadi BBNI ini juga sudah saya sharekan juga di grup kecil saya ya, buy down saya untuk BBNI. Jadi bentar saya lihatkan ya. Jadi BBNI ini saya buy-nya di 8250 ya, seperti itu ya. Jadi sudah saya sharekan juga. Jadi saya ikut acuan di sini ya. Jadi kalau dia berhasil koreksi di bawah 8200, rebound naik ke atas 8200, saya mulai 8250 saya buy ya. Nah, di sini saya belum tambah lagi. Rencananya kalau mau average up ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 8500 boleh tambah lagi. Target price-nya dia akan menguji swing high di sini ya, 8725. Ini target price-nya sudah saya gambarkan di 8825 dan 9000. Jadi boleh pakai acuan swing high di sini atau garis saya ya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini masih cukup menarik uptrend-nya untuk BBNI. MA20-nya masih mengarah ke atas. Memang kemarin dia sempat turun di bawahnya MA20-nya ya, tapi dia sudah berhasil naik lagi. Kalau yang mau buy silakan aja, buy-nya bertahap aja kalau misalnya takut ya.
Jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Ya, kalau kita lihat pembelian asing di sini juga lumayan menarik ya, net buy-nya naik ya, seperti itu ya. Tapi kita jangan lihat asingnya, kita fokusnya tetap di pergerakan harga sahamnya. Kurang lebih cukup ya. Ini untuk bagian pertama. Jangan lupa cek untuk bagian kedua. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Yang belum subscribe channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, bantu like juga, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.